Oke. Oke, managing quality assurance for operational business excellence. Managing quality assurance. Ya, kita bicara tentang quality. Di sini ada mata kuliah manajemen kualitas. Ada ya untuk di mesin ada ya. Saya lupa ya. Dulu kalau saya manajemen industri dapat mata kuliah manajemen kualitas. Nah, managing quality assurance for operational business excellence. Sebuah bisnis, kira-kira teman-teman atau sebuah pabrik cari untung, cari rugi. Pasti cari untung, betul ya? Kalau nggak untung, dia tutup. Nah, kalau teman-teman misalkan nanti yang bekerja di pabrik atau yang punya pabrik enggak, karena saya juga melatih beberapa pemilik perusahaan gitu ya, atau yang punya pabrik lah, atau teman-teman yang bekerja di pabrik, ya. Kira-kira kalau teman-teman kerja di pabrik, menurut persepsi yang punya perusahaan, dibutuhkan nggak supaya bisa melakukan improvement di pabrik tersebut? Dibutuhkan ya. Tapi kalau kenyataannya begitu masuk pabrik tersebut, kita nggak bisa berkontribusi banyak. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, kalau sebagai owner melihat bahwa orang ini nggak berguna, betul ya? Tapi kalau kita bisa berkontribusi banyak di pabrik tersebut, apa yang terjadi? Karir kita akan meningkat. Bahkan kita mau keluar dicegah, gitu. Betul ya? Ya. Nah, seperti yang saya lakukan di tadi di Asia Tile gitu ya. Saya cerita dulu. Terakhir kali saya sebelum jadi konsultan, saya kerja di Platinum Keramik ya sebagai industrial engineer. Nah, di sana ada 8 pabrik, teman-teman. Ada 8 pabrik, di pabrik tersebut, satu pabrik dipimpin oleh manajer pabrik. Jadi ada 8 manajer pabrik. Setiap manajernya dipimpin oleh senior manager. Dan senior manager dipimpin oleh COO namanya. Posisi saya di sana adalah development engineer. Jadi perekayasa semua pabrik, 8 pabrik. Tanggung jawab saya cukup berat. Tapi dengan tanggung jawab berat itu saya nggak dikasih bawahan waktu itu. Saya disuruh mikirin, apa yang saya harus berikan kepada pabrik supaya pabrik itu bisa cost saving atau biayanya turun. Nah, pertama yang saya lakukan teman-teman, saya akan lakukan diagnosis. Melihat penyakit pabrik itu apa. Ya, nanti akan saya cerita di belakang. Nah, kalau kita misalnya ingin sehat, siapa di sini ingin sehat? Bisa angkat tangan? Oh, semua ya. Sekarang saya tanya, siapa yang saat ini sehat? Bisa angkat tangan? Oke. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang ya. 7 orang. Nah, yang sehat bisa tahu nggak kolesterolnya berapa, trigliserid berapa, asam uratnya berapa, gula darahnya berapa, tahu nggak? Belum tahu ya? Kalau kita belum tahu, bisa nggak kita dikatakan sehat? Jawabannya tidak bisa. Begitu juga pabrik. Ya, pabrik pada saat saya masuk di Asia Tile, saya lihat semua itu merasa pabrik itu baik-baik saja. Nah, tapi berkat saya belajar di mesin ITS, saya belajar di Astra, saya belajar di geokimia dan sebagainya ya. Saya melihat pabrik Asia Tile itu betul-betul kropos. Ya, kropos artinya udah parah banget penyakitnya. Tapi orang pabrik itu biasa aja, normal gitu. Ya, artinya apa? Artinya kita butuh alat diagnosis, melihat kondisi pabrik tersebut. Apakah pabrik itu beres atau tidak? Ya, nah, dengan cara apa? Saya melakukan assessment. Saya terjun ke lapangan, saya amati satu persatu. Nah, di sanalah pada saat kita ke lapangan, teman-teman, saya lihat mesinnya satu persatu. Kita tahu kelebihan kita dari mesin ITS adalah kita tahu bahwa mesin ini bermasalah, pabrik ini bermasalah. Kalau dibiaran, maka ini akan jebol mesinnya dan sebagainya. Itu insting kita main di sana. Gitu. Kalau kita menguasai mesin, itu yang membedakan kita mesin dengan jurusan lain. Gitu ya. Jurusan lain bisa nggak? Bisa, asal dia yang melakukan. Gitu ya. Nah, teman-teman, kita lihat apa yang tergambar di sini. Ya, ini sebuah proses, sebuah pabrik, gitu ya. Coba teman-teman bisa berinteraktif. Apa yang tergambar di sini? Silakan, tadi mau cerita. Yang dilihat di sini apa sih gitu? Apa? Ya. Kenapa? Iya, nggak apa sharing aja nggak apa? Tumpukan kardus ya. Oke, yang lain ada? Alat produksi, oke, good. Yang lain ada? Kurang terorganisir, ya, berantakan gitu ya. Oke, yang lain ada? Oke, nah ini proses manufaktur ya. Kalau kita dari luar melihat gitu ya, kita melihat apa ya? Oh, kardus. Oh, berantakan misalkan. Oh, proses produksi seperti itu. Nah, tapi proses manufaktur ini ada tujuannya nggak teman-teman? Ada tujuannya, pasti ada ya.
Nah, kira-kira nih, anggaplah teman-teman di sini bayangkan punya proses ini, punya pabrik ini. Apa tujuannya pertama? Bayangkan Anda punya pabrik ini, gitu ya, sebagai pemilik. Apa tujuan pertama mendirikan pabrik ini? Punya seperti ini. Kenapa? Menghasilkan sebuah produk. Betul ya? Oke, good. Menghasilkan sebuah produk. Ada yang lain? Ya, profit. Setuju? Ya, profit. Kalau kita buat pabrik tapi nggak profit, percuma, betul nggak? Oke, ada yang lain? Silakan, kita brainstorming supaya kita bisa ingat peristiwanya. Ada yang lain? Oke, nah sekarang misalnya teman-teman anggap sekarang bangun pabrik nih. Wah, seperti ini. Kira-kira investasinya besar nggak ini? Besar ya? Kalau kondisi sekarang, punya uang nggak untuk bangun pabrik ini? Kira-kira yang punya uang? Belum punya ya? Oke ya. Nah, saya cerita dulu, saya kemudian membimbing seorang pemilik perusahaan, pemilik pabrik. Dia itu modalnya sekian gitu ya. Tapi waktu bangun pabrik, dia nggak cukup uangnya. Apa yang dilakukan seorang pengusaha ini? Dia pinjam di bank, betul ya? Dia pinjam di bank, dia bangun pabrik pipa. Begitu bangun pabrik pipa, apakah untung langsung? Tidak. Nah, saya bimbing dia minta tolong untuk bimbing langkah-langkahnya. Nah, saat itu dia minus per bulan itu kalau dirupiahkan sekitar 200 juta minusnya. Artinya apa? Setiap bulan dia gaji karyawan, dia beli bahan baku, terus pabriknya sudah hasil produksi tapi belum terjual gitu. Kalau lancar jualannya sih bisa cepat. Tapi sebuah produk yang dibuat ujung-ujung kan terjual, betul nggak? Sekarang pertanyaannya, mudah nggak menjual produk? Tidak mudah, betul ya? Membuat produknya mudah nggak? Mungkin mudah kalau kita background tentang mesin. Apalagi pelajari proses produksi, ya, apalagi digabungkan dengan teknik material. Material diproses, ada proses manufaktur, keluar produk. Sekarang pertanyaannya apa? Produknya bisa dijual nggak? Betul ya? Nah, klien saya ini gitu ya, satu dia cerita bahwa produknya terjual, gitu, ya. Tapi harganya nggak masuk, nggak bisa harga yang sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga apa? Pada saat dia jual untuk nyari pasar awal-awal supaya diterima, apa yang dia lakukan? Jual murah, betul nggak? Jual murah rugi nggak? Semakin banyak terjual, semakin rugi nggak? Semakin rugi. Tapi itu yang dilakukan. Supaya apa? Supaya dapat market dulu, supaya dapat pasar dulu. Ya, nah proses produksi lancar gitu. Nah pada saat itu mulai dia punya market, tapi masih minus. Waktu itu 200 juta per bulan rugi. Ngeri nggak segitu rugi? Dia punya pabrik, dia bos, dia paling tinggi posisinya. Nah, sekarang teman-teman di sini persepsi teman-teman terhadap pemilik perusahaan gimana? Ada yang bisa sharing? Wah, dia bos nih, dia punya pabrik. Persepsinya seperti apa? Uangnya banyak, betul ya? Pasti tiap bulan untung. Ya, mungkin gitu ya. Tapi kenyataannya apakah seperti itu? Tidak. Ya, pemilik perusahaan itu stresnya setengah mati. Ya, nah ini saya sharing dulu teman-teman ya. Bagi yang pengusaha biar tahu gitu ya. Yang usaha pasti tahu. Atau teman-teman yang mungkin nanti mau mau jadi pengusaha ke depannya, ya biar tahu juga. Nah, jadi di saat seperti itu, kalau seorang bos punya perusahaan dia masih rugi minus 200 juta per bulan, apa yang dia butuhkan? Kalau kita kerja di sini, terhadap kita, apa yang dia butuhkan? Kita bisa berkontribusi untuk menekan kerugian tersebut. Betul nggak? Setuju ya teman-teman ya? Ini saya ngajak berpikir, tidak berpikir hitung-hitungan ya. Kayak mesin kan, ada mekanika fluida, teknik, saya nggak ngajak pikir sana. Tapi berpikir realita. Kita nih anggap nanti teman-teman udah terjun ke industri. Ada yang di sini udah pernah kerja di pabrik? Teman-teman pernah kerja? Ada? Oh banyak ya? Udah mengalami ya Pak ya di pabrik ya? Gimana kerja di pabrik? Gitu ya? Di pabrik mana Pak? Boleh tahu? Ya. Bata ringan ya. Oke, di mana? Di Mojokerto. Oke, di sana banyak ya. Oke. Nah, kalau kita kerja di pabrik, misalkan nih kita kerja di pabrik, yang dipinginkan owner, pemilik perusahaan, terhadap kita apa kira-kira? Pasti yang diinginkan adalah karyawan saya bisa produktif, betul nggak? Bisa bantu saya, minimal nekan pengeluaran saya, minimal nekan kerugian saya, betul ya?
Nah, jadi saya ngajak teman-teman untuk berpikir lebih komprehensif, gitu ya, ke arah managerial skill. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan pabrik seperti ini, kelihatan nggak apakah pabrik rugi atau untung? Nggak kelihatan, kalau kita tidak pernah mengukurnya. Betul ya? Nah, ternyata masalah di pabrik, masalah di perusahaan itu cukup kompleks. Ya, nah, saya ingin ngajak teman-teman di sini untuk berpikir lebih ibarat lebih komprehensif ya, bukannya ke technical skill tapi udah mulai ke ke managerial skill ya. Nah, kalau kita lihat pabriknya teman-teman ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain cuma lihat aja gitu. Tapi kita perlu bedah proses namanya. Kalau tubuh kita perlu tahu indikator-indikator apa yang membuat tubuh kita sehat. Betul ya? Kayak misalnya asam urat, trigliserid, gula darah, kolesterol gitu ya, BMI index dan sebagainya. Itu adalah indeks-indeks ataupun parameter yang ada tubuh kita supaya tubuh kita sehat gitu. Tapi kalau kita nggak tahu itu dan kita nggak bisa menjaganya, kita nggak bisa dikatakan sehat, betul ya? Tiba-tiba orang stroke, kenapa? Karena dia nggak pernah menjaga indikator-indikator kesehatan itu. Sama, pabrik juga gitu. Kalau pemilik perusahaan nggak tahu indikator-indikator yang perlu di-manage, dikelola supaya perusahaan itu sehat, maka percaya sama saya, lambat-lambat perusahaan itu akan bangkrut. Ya, lambat-lambat, ya lama-lama makin bangkrut. Nah, teman-teman sebagai seorang engineer nanti tugasnya adalah gimana menyelamatkan perusahaan ini. Minimal proses manufakturnya, betul ya? Kalau teknik mesin minimal relevan ke manufakturnya, setuju ya? Minimal sekali. Kalau bisa lebih, malah bagus gitu. Tapi karena di sini background-nya mesin, minimal sekali proses manufaktur diselamatkan dulu. Nah, gimana menyelamatkan proses manufaktur? Yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang murah, betul nggak? Produknya kualitas bagus, tapi harga harga pokok produksinya serendah mungkin. Ya, harga pokok produksi adalah harga per piecesnya, ya, setelah memperhitungkan mesin, orang dan sebagainya, bahan baku dan sebagainya, ya. Nah, teman-teman, gimana caranya? Ya, kita perlu namanya mengetahui disebut dengan business process mapping, yang disebut dengan BPM. Kita petakan prosesnya. Nah, saya nggak bahas detail di sini karena 2 jam gitu ya. 2 jam ini minimal teman-teman dapat insight. Insight apa? Wah, saya di samping belajar teknik mesin ini, saya harus baca buku-buku yang lainnya. Betul ya? Referensi yang lainnya. Saya harus melengkapi diri saya dengan buku-buku yang lainnya, pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Sehingga dengan melengkapi tersebut, ya saya lebih kompeten kalau saya terjun ke industri. Ya, nah, sorry. Di sini. Oke. Nah, di prosesnya proses mapping adalah pemetaan proses. Kalau kita gambarkan ada namanya core proses. Core proses itu adalah proses dari customer sampai ke tangan customer. Kalau sebuah produk, kalau kita ingin buat produk, teman-teman, gimana cara buat produk yang bagus? Produk yang sesuai dengan harapan customer. Setuju nggak ya? Nah, kalau kita ingin tahu harapan customer, apa yang kita lakukan? Kita tanya dulu customernya. Kamu ingin produk apa? Gitu. Ya, buat karton box misalnya, buat bungkus kotak ini. Kotak seperti apa yang diinginkan? Mungkin warnanya, mungkin ukurannya, mungkin berat jenisnya, ya mungkin kekuatannya, ketebalannya, dan sebagainya. Itu adalah disebut dengan harapan customer. Nah, harapan customer ini bisa diterjemahkan dalam bahasa disebut dengan CTQ. CTQ adalah critical to quality. Pernah dengar? Teman-teman pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Oke, pernah ya. CTQ critical to quality. Saya jelaskan ini. Misalkan ini, saya pokoknya pingin ini ya. Saya pingin kotak yang kuat, ya, dan enak dibawa. Itu harapan customer. Tapi untuk membuat yang kuat dan enak dibawa ini, kita perlu terjemahkan dalam bahasa yang terukur. Misalkan apa? Ketebalannya, ya, bahan baku kartonnya, kemudian ukuran panjang lebar tingginya supaya dia nyaman, betul ya? Nah, menerjemahkan bahasa pelanggan yang dari kata-kata yang blur ke dalam bahasa yang terukur itu disebut dengan CTQ, critical to quality. Oke ya? Nah, karena ada hubungannya dengan materi kali ini teman-teman. Ya. Nah,
Jadi setelah kita jelas CTQ-nya, baru kita petakan prosesnya dari customer. Ya, customer ini proses di internal kita, di pabrik kita. Ya, mulai misalnya proses request handling, customer request apa yang dibutuhkan. Kemudian kita info ke bagian produksi, tolong buat produk seperti ini. Produksi akan berkoordinasi dengan PPIC, dengan bagian pembelian supaya bahan baku yang baik gitu ya. Dengan PPIC supaya dia menyiapkan bahan baku tepat jumlah, tepat waktu, dan juga tepat kualitas. Yang koordinasi bagian maintenance dan sebagainya. Nah, dari proses customer menuju sampai customer, perjalanan produk ini disebut dengan core process. Ya, proses inti. Dan proses inti itu kalau di pabrik tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh salah. Kalau salah, maka terhambat proses kita kepada customer. Nah, di luar proses inti ini ada namanya proses support. Ya, seperti maintenance misalkan ya, bagian listrik, bagian mekanik itu masuk proses support. Bagian HRD itu support, keuangan itu support, gitu ya. Nah, tapi dari customer kepada customer itu disebut dengan proses inti, ya. Nah, sekarang diapain proses inti ini? Kita ukur dulu. Misalkan nih, ya. Begitu nih pabrik anggap. Misalnya pabrik karton box ini. Ini saya anggap karton box biar gampang contohnya. Kira-kira teman-teman kalau sebagai customer, kalau mesen ini di pabrik, apa aja yang dipesan? Indikatornya apa aja? Spesifikasinya. Kenapa? Dimensi gitu ya. Bahan baku materialnya, warna penting nggak? Warna ya, apalagi? Ya, panjang lebar tingginya penting nggak? Penting. Kekuatannya penting nggak? Ya, dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kita harus nangkap apa yang diinginkan customer. Setelah kita nangkap, baru di internal kita definisikan. Nah, siapa yang kita jadi definisi, gitu ya? Orang produksi, orang marketing, orang maintenance dan sebagainya, ya. Nah, sehingga kalau kita sudah menerjemahkan ini dalam core proses ini sampai keluar prosesnya, produk yang dibuat sesuai dengan harapan customer. Itulah tujuan kita proses manufacturing. Oke ya. Nah, kalau di mesin, peranannya adalah tentu di bagian proses produksi, betul ya. Tapi kalau teman-teman nanti berkecimpung di pabrik, ya perlu nggak mengetahui bahan baku? Perlu nggak? Perlu sekali gitu ya. Agar kita nggak dibodi-bodi oleh orang pembelian. Perlu nggak kita mengetahui spare part, kualitas spare part? Perlu dan sebagainya. Makanya kita belajar bukannya hitung-hitungan seperti mesin aja, tapi kita lebih advance lagi, ya sehingga kita memperbesar ruang pembelajaran kita, ya. Nah, tujuannya apa teman-teman? Kita mengatakan nih, supaya hasil dari proses kita di sini sesuai dengan harapan pelanggan, sehingga pelanggan puas. Kalau pelanggan puas, dia repeat order nggak? Betul ya? Dia beli lagi nggak? Beli lagi. Kalau pelanggan kita satu pelanggan repeat order terus, ya ini satu pelanggan. Tapi kalau 1000 pelanggan repeat order, ya 2000 pelanggan repeat order, besar nggak pabrik kita? Betul ya? Itulah membedakan pabrik itu di masa pandemi utama ya, yang bisa survei memang enggak, itu salah satunya. Ya, saya punya klien, jadi klien ini pabrik plastik. Ini sedikit ya, dia saya gambarkan. Nah, pabrik plastik ini, waktu saya kunjungan ke sana, bapaknya udah tua nih, bapaknya minta saya melakukan assessment, diagnosis, pemetaan proses, dan memperbaiki pabrik ini. Nah, ternyata setelah perbaiki, banyak penyakitnya. Setelah banyak penyakitnya, saya buat action plan perbaikan. Dari segi marketing, dulu sistem marketingnya apa? Cari customer terus, jualan terus itu. Tapi setelah beli, nggak dibimbing, nggak di-maintain pelanggannya. Orang produksi, pokoknya begitu produk jadi udah kirim ke pelanggan gitu. Itu bagian produksi. Bagian perencanaan, dia planning ya pokoknya seadanya gitu. Nggak jangka panjang planningnya. Nah, saya perbaiki, saya tata. Di mana cara nata? Saya petakan bisnis proses ini. Ya. Nah, singkat cerita, pabrik tersebut makin lama makin bagus. Reject-nya berkurang, produk yang rusak berkurang, kecepatan kirim ke pelanggan lebih cepat. Dulu sering terlambat gitu, ya. Nah, datanglah anaknya nih. Anaknya kuliah di Australia. Datang ke pabrik, langsung mimpin pabrik. Apa yang terjadi? Ya, kacau nggak? Ya, kenyataan kacau. Begitu datang ke pabrik, diserahkan tugas kerja pada bapaknya gitu ya. Nah, saya kan tetap masih konsultasi.
Karena ada tengah waktu berapa bulan saya konsultasi gitu ya. Begitu saya datang, saya cerita ke anaknya, semua pendapat saya ditolak. Artinya nggak diterima. Dan dia bilang, saya belajar di luar negeri seperti ini kok. Wah, banyak teori lah. Teori marketing, teori produksi, teori PPIC, dan sebagainya. Tapi jam terbang di industri dia belum banyak. Apa yang terjadi? Ya, dia punya teori gini. Ini saya cerita ya. Bahwa bagian finance, bagian terpenting dari perusahaan adalah keuangannya selamat. Betul ya? Gimana cara menyelamatkan keuangan perusahaan? Ada dua resepnya. Pertama, kalau kita jual produk, cepat tagih. Betul nggak? Ya, setelah dapat tagih, kirim produknya lambat-lambat nggak apa-apa. Semakin lambat makin bagus. Gitu ya. Itu yang pertama. Kalau kita beli barang ke supplier, gimana? Cepat bayar atau lama bayarnya? Lambat bayarnya, perlambat bayarnya. Jadi kalau ada yang beli produk kita, percepat tagih. Kalau ada yang barang kita beli, perlambat bayarnya. Maka cash flow kita positif. Betul ya? Uang kita akan banyak sekali. Tahu nggak resikonya itu apa? Itu teorinya dia di Australia seperti itu. Saya bilang benar sekali. Secara teori. Saya bilang, Bapak di pabrik di industri, bahaya. Lu kok bahaya gitu? Ya, saya ceritakan. Misalnya gini, customer si A, ini kenyataan akhirnya. Dia berlakukan customer seperti ini. Begitu customer A order plastik, tahu plastik bungkus dia, plastik kresek, plastik skeluan, dan sebagainya. Begitu dia order plastik, misal ngasih uang misalkan 50 juta. Tolong buatin plastik 50 juta. Uang terima 50 juta. Ya, tapi uangnya diputar untuk beli bahan baku. Janjinya minggu depan. Tapi kirimnya diundur-undur. Kenapa? Karena dia supplier dia perlambat bayar. Bahan baku terlambat kirim. Sehingga cerita, satu customer ini awalnya janji minggu depan, akhirnya mundur 3 minggu. Kecewa nggak satu customer nih? Misal teman-teman di sini anggaplah buka usaha kerupuk, beli plastik di pabrik tersebut. Mundur 2 minggu bahaya nggak? Kecewa banget nggak? Kecewa banget. Satu customer dikecewain. Ternyata rata-rata customer seperti itu. Banyakan seperti itu. Akhirnya apa? Beli dia sekali, setelah beli habis itu hilang. Saya lihat track record datanya, si marketing saya lihat. Coba kamu lihat. Kamu tahun lalu berapa customermu? Oh sekian Pak. Tahun ini ada nggak yang repeat order? Yang tahun lalu yang repeat order cuma 1-2 customer dari sekian puluh customer. Bahaya nggak? Bahaya. Tiap bulan akan cari terus customer. Capek nggak? Capek gitu. Dan customer banyak yang lari ke tempat lain tanpa dia sadari. Memang uang customer dia terima gitu ya. Itu cash flow-nya positif. Dan supplier dia tunda bayarnya. Supplier kecewa nggak? Setelah dia kecewa, supplier itu yang kirim barang bahan baku ke dia. Setelah kecewa, dikirim nggak bahan bakunya? Enggak. Terhambat nggak di proses produksi? Terhambat. Dan saya udah ingatkan berkali-kali, dia nggak mau terima gitu ya. Nggak diterima pendapat saya. Saya kan konsultan. Konsultan itu adalah kalau diterima ya bagus, kalau nggak apa-apa gitu. Dan tidak sampai 3 bulan, pabrik tersebut setengahnya sudah digadaikan. Karena manajemen yang salah. Gitu ya. Udah clear banget padahal gitu ya. Nah, gampang banget sebenarnya memperbaiki perusahaan itu ya. Lagi berapa? Pemetaan proses ini. Yang sebenarnya bisnis proses. Nah, teman-teman perlu pelajari tentang ilmu bisnis proses. Pemetaan proses mapping ya. Nah, kemudian sekarang kalau kita ingin menghasilkan sebuah produk yang berkualitas pada pelanggan, kita perlu sebut dengan quality. Apa itu quality? Atau kualitas? Ada yang bisa jawab atau sharing lah. Ya, saya ingin komunikasi 2 arah ya biar kita bisa nyambung. Misalnya teman-teman beli handphone, wah handphonenya kualitasnya bagus banget. Apa itu kualitas? Ya, rugi. Kualitas itu rugi. Oke, yang lain? Apa itu kualitas? Wah, setelah kualitas minuman ini bagus banget. Gitu. Oke, berarti suatu produk yang sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Oke, good ya. Nah, produk yang disebut produk berkualitas adalah sebuah produk atau jasa, gitu ya. Sebuah produk atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, misalnya teman-teman nanti kalau jadi pengusaha gitu ya, harus nangkap itu harapan customer. Tapi kalau
jadi pabrik, harus tahu juga customer kita itu siapa gitu. Nah, di pabrik itu ada namanya customer internal, ada customer eksternal. Oke ya, kita bicara tentang pabrik. Kalau customer eksternal adalah yang beli produk kita. Tapi kalau customer internal adalah di internal kita, departemen mana yang butuh sama kita. Misalkan nih teman-teman di produksi. Di produksi, yang butuh orang produksi siapa? Bagian apa? Misal bagian gudang bahan jadi. Karena gudang barang jadi dituntut agar dia cepat kirim barang gitu. Ya. Marketing butuh nggak produksi? Butuh, karena dia janji kepada customer-nya agar seminggu dikirim barangnya. Maka dia nge-push produksi, betul nggak? Nah, jadi di pabrik, kalau kita misalnya jadi kepala departemen nanti, atau kepala produksi, kita harus tahu siapa customer kita. Begitu tahu, kita petakan di proses. Apa sih harapan customer kita? Ya, kita petakan proses-proses di internal kita supaya terpenuhi. Nah, inilah cara kita, gimana kita memberikan kualitas yang terbaik kepada customer kita, baik internal maupun eksternal. Nah, saya bahas dulu, apa itu quality? Ya, nah, quality ini adalah kualitas, gitu ya, mengerti, menerima, memenuhi, dan melebihi ekspektasi pelanggan. Kita memahami dulu apa yang menjadi harapan pelanggan, ya. Kemudian kalau mungkin kita bisa lebih di atasnya itu. Jadi kalau pelanggan minta apa, kalau kita bisa lebih, maka pelanggan akan sangat puas. Kita penuhi aja udah puas, apalagi kita lebih, dia akan sangat puas. Nah, di sini bisa contoh apa? Misalkan specification, produk yang sesuai dengan spek. Ya. Kemudian pengiriman tepat waktu, penting nggak? Penting, gitu ya. Maka perlu tanya, kita perlu janji berapa lama, ya. Kemudian respon komplain yang cepat. Begitu customer komplain, kita harus cepat ngasih respon. Minimal jawaban action kita apa ke depannya. Kemudian after sales service, setelah beli kita kayak beli HP. Penting nggak garansi? Beli HP jatuh sedikit langsung rusak, nggak bisa diperbaiki gitu ya. Nah, after sales service penting banget. Oke, teman-teman, kalau kita nggak memperhatikan kualitas ini, bisa nggak perusahaan itu bangkrut? Bisa nggak pabrik itu bangkrut? Bisa? Jawabannya banyak. Banyak bangkrut. Nah, saya cerita dulu, di Pasuruan ada pabrik karton box. Tahu karton box ya? Karton box tuh yang buat ya kayak ini salah satunya ya. Kardusnya air mineral, ada kardusnya itu kan? Itu karton box. Nah, pabrik karton box ini bangkrut. Ya. Setelah bangkrut, dibeli oleh seorang pengusaha. Seorang pengusaha, kemudian dia nunjuk seorang direktur. Seorang direktur gitu ya, dia running pabrik tersebut. Nah, setelah running itu, dia belum ketemu solusi gimana membangkitkan perusahaan tersebut. Nah, akhirnya saya diundang untuk melakukan assessment, diagnosis. Ingat, pabrik itu ada penyakitnya nggak? Ada. Nah, kita sebagai konsultan seperti sebagai dokter. Teman juga nanti kalau kerja di pabrik, gimana jadi problem solving di pabrik gitu. Bukan jadi troublemaker, tapi problem solving gitu ya. Nah, pabrik ini saya diagnosis. Ternyata ketemu. Kenapa kok dia bangkrut? Ujung-ujungnya apa? Dia tidak perhatikan kualitas. Jadi kualitas itu bukan hanya barangnya bagus saja. Ya, tapi ada beberapa komponen. Salah satu yang paling jelek di sana adalah komponen pengiriman tepat waktu. Jadi pengiriman tepat waktunya, jadi ada pabrik yang order, perusahaan yang order, karton box sekian ton, sekian ribu pieces, tapi seringkali terlambat. Nah, karena sering terlambat, sebagai seorang engineer, ya teman-teman nanti lulusan mesin ini sebagai seorang engineer, terutama engineer prakarya perusahaan ya, kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, satu pertama adalah kita butuh data, setuju nggak? Makanya speak by data. Contoh misalkan, ini seringkali kalau umum misalkan ya, kita misalkan, ini masih muda kan jarang ada penyakit gitu ya. Kalau udah umur 40-an gitu ya, kita perlu jaga betul ya. Misalkan nih, kita cek di lab, asam urat tinggi misalkan. Asam urat misalkan di atas 7, kalau laki kan 7 maksimal. Nah, kalau kita tahu asam urat tinggi, udah clear banget, misalkan kita sakit nih, pegel-pegel, kaki pegel, kadang nggak bisa jalan gitu ya, bengkak kaki. Kalau kita nggak cek secara lab, tahu nggak penyakitnya? Nggak tahu. Setelah kita cek lab, tahu kita sakit asam urat.
Bengkaknya bukan karena jatuh, tapi karena asam urat. Nah, kalau udah tahu penyakitnya, jelas nggak apa yang dilakukan untuk perbaiki? Jelas, yaitu kurangi makan-makan yang mengandung asam urat dan perbanyak minum air. Kalau tinggi sekali, minum obat dulu di awal-awal ya, sampai netral gitu. Nah, udah buat action plan perbaikan. Nah, di pabrik tadi, penyakitnya yaitu koordinasi aja. Kenapa kok dia sering terlambat kirim barang ke customer? Jadi salah satu kualitas yang dia tidak jaga adalah pengiriman. Kalau karton boxnya bagus nggak? Bagus banget. Kuat nggak? Kuat banget. Tapi pada saat dia melayani pengiriman sering terlambat. Nah, kalau sebagai engineer, sering terlambatnya kita perlu cari datanya. Seberapa sering? Betul nggak? Seberapa sering terlambat sih? Saya lihat datanya. Kemudian dia catat. Misalkan nih, pabrik Aqua, ya, order karton box, ya 1 juta pieces. Ya, harusnya dikirim 3 hari, tapi dikirim 5 hari. Terlambat nggak? Terlambat. Pabrik apa misalkan? Nah, dari semua pabrik itu, saya hitung berapa yang tepat waktu. Yang tepat waktu tidak ada 20%. Parah nggak? Jadi dari 100 kali pengiriman, yang tepat waktu tidak sampai 20 kali. Tidak sampai 20 kali pengiriman. Yang tidak tepat waktu. Yang terlambat sisanya, 80-an terlambat. Nah, setelah saya cek, customer yang tahun lalu order, sekarang order ada lagi nggak? Ternyata banyak yang hilang. Ya, saya cek track record adminnya sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Ternyata kejadian sama. Nah, pabrik ini, waktu salah satu customer terbesarnya, itu adalah, saya cerita aja, yaitu air kemasan Aqua. Ini nggak Aqua ya. Ini ITS ya. ITS ya. Nah, air kemasan Aqua. Kenapa? Aqua itu sangat strict terhadap pengiriman. Begitu terlambat sekali, udah stop dia kirim. Jadi dari Aqua itu, dia sekali order bisa 2 juta pieces, 2 juta box. Itu banyak sekali. Kalau dihitung, lebih dari 50% total produksinya dia itu di order oleh Aqua. Begitu Aqua hilang, goncang nggak pabriknya? Goncang, karyawannya banyak nganggur. Setengah produksi jalan. Ya, harus digaji karyawannya. Bahan baku udah kadang dibeli gitu dan sebagainya. Sehingga perusahaannya bangkrut. Nah, pada saat dipulihkan kembali, sulit sekali memperoleh kepercayaan baru. Akhirnya, udah, si marketing walaupun cari customer banyak, tapi belum diperbaiki sumber masalahnya, tetap aja seperti itu. Nah, akhirnya pabrik ini, ya, jalur koordinasinya nggak benar. Siapa aja yang bermasalah? Ya, nah, tadi saya bicara bisnis proses. Di bisnis proses tadi, ada bagian PPIC, yaitu merencanakan produksi. Ada bagian produksi. Dan satu lagi ada bagian marketing. 3 bagian inilah yang bermasalah, jalur koordinasinya. Seperti apa? Marketing. Marketing tujuannya apa? Jualan produk. Goalnya apa? Pokoknya produk terjual banyak beres gitu ya, betul nggak? Sebanyak mungkin, entah gimana caranya, menghalalkan segala cara bila perlu. Wajar, marketing seperti itu. Karena dia dituntut supaya target setahun sekian, betul ya? Nah, sekarang produksi tuntutannya apa? Saya buat produk sesuai dengan spesifikasi. Betul ya? Yang diminta oleh marketing. Ya. Sekarang PPIC gimana? Production Planning Inventory Control. Dia membuat perencanaan produksi sesuai dengan planning pengiriman dari marketing. Bagus ya, gitu ya. Tapi kenyataannya seperti apa? Marketing tanpa memperhatikan scheduling produksi. Misalkan nih, 1 minggu ke depan, produksi sudah penuh. Terus, dia jualan karton box ke perusahaan A, misalkan Philips. Philips minta, bisa nggak dikirim 3 hari lagi? Marketing bilang, oke. Sedangkan produksi 1 minggu penuh. Secara ideal, harusnya ini nggak bisa diproses, betul nggak? Tapi karena Philips ini ordernya banyak, marketing bilang, tolong stop produksi yang lain, ini utamakan. Nah, namanya produksi, apa yang dilakukan produksi? Di stoplah mesinnya, betul nggak? Akhirnya itu masuk ordernya. Yang ini dikirim tepat waktu. Tapi yang tadi 4 hari tadi molor dikirim tepat waktu nggak? Sudah tidak. Customer lain lagi. Nah, artinya apa? Marketing janji pada customer tidak sesuai dengan kemampuan produksi. Nah, itu kualitas nggak? Itu masuk kualitas. Janji kepada customer itu masuk kualitas, termasuk janji pengiriman.
Nah, teman-teman, artinya kualitas itu bukan hanya produk aja, tapi janji kita pada customer itu juga masuk kualitas. Berapa lama kita kirim customer kita, itu kualitas. Ya, nah sehingga di sini sering disebut dengan pengiriman tepat waktu. Itu masuk kualitas, bahkan kritikal banget. Contoh misalkan Aqua, ini Aqua aja ya. Dia sudah buat, nah pabrik minuman nih, produksi nih, botolnya udah berisi air. Ya, begitu keluar dari mesin pabrik, saat masuk ke proses packaging, nggak ada carton box. Apa yang terjadi? Stop produksi nggak dia? Stop produksi. Karena nggak ada carton box. Gara-gara satu material carton box nggak ada, stop produksi. Kecewa nggak dia? Kecewa. Ya. Dia terlambat 1 hari aja, itu kerugiannya banyak. Sehingga ini masuk parameter kualitas. Nah, ketemu akar masalahnya, saya koordinir 3 orang ini. Dari marketing, PPIC, produksi. Saya bilang apa? Marketing nggak boleh janji sembarangan pada customer. Sebelum janji pada customer, tanya ke bagian PPIC. Ini ada order misalkan 1 juta pieces. Kapan bisa dikirim? PPIC kan dia punya planning. Dia punya planning produksi. Oh, bisa dikirim 8 hari lagi. Karena 1 minggu ini penuh ordernya. 8 hari lagi, pagi hari bisa diproses, sore hari bisa dikirim. Catat. Nah, dia punya papan catatan, itu media koordinasi dengan produksi, marketing, dan PPIC. Hanya itu solusinya. Sederhana nggak? Sederhana ya? Ya, tapi monitoringnya nggak mudah. Orangnya egoisnya masing-masing ego. Nah, ego inilah perlu kita redam dengan meeting koordinasi terus. Ya, setelah 3 bulan butuh waktu membiasakan itu, makin lama makin bagus. Dan gara-gara itu, kita ukur. Setelah 3 bulan, gitu ya, dulunya di bawah 20% tepat waktu. Setelah 3 bulan, tepat waktunya di atas 80%. Good? Bagus? Bagus nggak? Yang sebelumnya di bawah 20% tepat waktu, tapi gara-gara koordinasi 3 ini, jadi di atas 80% tepat waktu. Apa yang terjadi? Order tambah banyak nggak? Tambah banyak. Kenapa? Pelanggan percaya. Kalau pelanggan percaya, maka dia akan repeat order. Pelanggan pun mencari supplier-supplier yang bisa diajak kerjasama. Betul nggak? Nah, perusahaan itu seperti itu. Ya. Nah, gara-gara itu, ya, mudah mencapai 80%, kita tingkatkan lagi supaya bisa 90% ke atas, bila perlu 100%. Dan dia bekerja keras, ya. Karena bonusnya juga banyak, gitu ya. Singkat cerita, pabrik tersebut sudah kewalahan melayani order. Produktivitasnya atau hasil produksi meningkat 3 kali lipat. Kurang lebih 2 tahun. Ya, dan terjadi apa? Dia kekurangan lahan untuk menempatkan bahan baku, barang jadi seperti itu. Apa yang dilakukan? Dia bangun pabrik baru lagi untuk memperbesar kapasitas. Dan saat bangun pabrik baru, saya diundang, saya diajak ngomong-ngomong, dia cerita direkturnya. Berkat dulu kita terapkan ini panengah, pabrik ini sekarang kewalahan terima order karena customer percaya. Bahkan kita udah naik 300% kapasitas produksi kita. Artinya keuntungan pun naik berlipat-lipat, betul nggak? Bahkan kita cari lahan untuk bangun pabrik baru lagi. Itu berkat saat waktu kita ada di problem. Good? Bagus? Kira-kira seperti itu, pemilik perusahaan senang nggak teman-teman? Kalau teman-teman punya kemampuan seperti itu, kira-kira pemilik perusahaan misalkan nih, ngasih gaji, pasti nggak akan hitung-hitungan, betul nggak? Bahkan kalau kita keluar, ditahan. Setuju nggak? Itulah pentingnya kita mengerti manajemen quality assurance. Ya, oke. Nah, nanti saya habiskan dulu materinya ya. Nanti habis itu tanya jawab ya untuk lebih dalam. Nah, apa yang bisa kita cut cost di pabrik? Oke, teman-teman. Nah, di pabrik itu tadi kan proses manufaktur. Nah, kalau proses manufaktur ya berjalannya setiap hari. Biasanya akan banyak pemborosan-pemborosan. Setuju ya? Nah, pemborosan yang bisa di-cut ataupun kita tekan, bahkan kita hilangkan, itu disebut dengan cost of quality. Atau sebutnya COE. Cost of quality ya. Nah, cost of quality dibagi jadi 4. Ada cost of external failure. External failure itu artinya kita kirim barang kita sesampai tangan customer, baru ketahuan customer kecewa setelah menerima produk yang jelek. Ya, kemudian cost of internal failure. Kita buat produksi nih, kita buat minuman misalkan. Sebelum kita kirim customer, kita cek di internal kita, barang ini rusak. Itu sebenarnya internal failure.
Tapi kalau rusak barangnya cost nggak? Cost itu sebenarnya cost of quality. Ya, nah teman-teman udah mulai analisa mengenai managerial skill. Ya, ada cost of operation. Apa itu cost of operation? Cost of operation itu adalah biaya untuk ngecek. Ngecek itu artinya apa? Kalau kita mau ngecek misalnya kualitas produk ini, butuh karyawan nggak? Butuh. Digaji nggak karyawan ngecek itu? Digaji. Nah itu cost. Tapi harus keluar. Ya, kalau nggak kita keluarin cost itu, wah tambah rusak produksi. Kemudian kita butuh alat ukur untuk ngecek, betul nggak? Butuh uang nggak? Butuh gitu dan sebagainya. Seluruh komponen biaya yang terlibat dalam hal untuk melakukan pengecekan kualitas produk itu disebut dengan cost of operation. Clear ya? Dan terakhir adalah cost of prevention, yaitu pencegahan. Nah, sebelum produk ini pada saat proses produksi, ya, sebelum produk ini keluar menjadi produk yang finish, ya, kita tahu bahwa prosesnya kalau dibiarin, maka prosesnya akan menghasilkan produk yang jelek. Maka prosesnya diperbaiki dulu. Ya, nanti di slide berikutnya akan saya bahas gimana perbaiki proses. Ya, nah, jadi yang bisa diperbaiki mana teman? Ini. Kalau kita lihat, misalkan ya, ini operating cost. Operational cost itu termasuk gaji karyawan, bahan baku dan sebagainya. Ya, ini cost of quality yang 4 ini, COP, COA, COI dan COE. Nah, kalau kita jual produk kita disebut dengan ditambah margin, betul? Nah, jadi cost of quality tambah operational cost ini disebut dengan harga pokok produksi. Pada saat kita jual ke pasar ditambah keuntungan yang kita inginkan. Jadi total harganya adalah sampai ini. Ya. Nah, kalau kita bisa mereduce cost of quality, marginnya tambah gede nggak marginnya? Keuntungan tambah besar nggak? Oke, bisa ngerti konsepnya ya? Jadi teman-teman kalau kerja di pabrik nanti, kalau bisa mereduce ini, artinya kita bisa memberikan kontribusi yang besar pada perusahaan, betul nggak? Kalau kita bisa memberikan kontribusi yang besar pada perusahaan, kira-kira value kita di pabrik Recording besar nggak? stopped. Recording in progress. Ya, nah itu yang nilai-nilai itu yang perlu kalau teman-teman terjun ke lapangan perlu diberikan kepada perusahaan tempat bekerja. Kalau bekerja, tapi kalau pengusaha ini sedih reduce, keuntungan makin banyak nggak? Makin banyak. Ya, nah, ya ini reduce-nya manfaatnya supaya kita bisa marginnya makin besar. Ya. Oke, nah sekarang untuk kita mereduce ini, kita perlu kelola yaitu quality assurance-nya. Sistem quality di pabrik tersebut. Ya, nah apa itu quality assurance? Gitu ya. Memberi support untuk area yang punya tanggung jawab dalam bidang kualitas dan mengevaluasi secara kontinu keefektifan sistem kualitas. Sistem kualitas adalah rangkaian aktivitas di pabrik tersebut sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Sistem ini yang kita betul-betul jaga. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang harus menjaga kualitas? Dulu, kalau saya kerja di bagian pabrik gitu ya, biasanya seringkali yang menjadi kambing hitam adalah orang quality. Divisi quality assurance atau divisi quality control gitu ya. Yang jadi kambing hitam. Wah, ini gara-gara QC-nya nggak beres nih. Sehingga produknya jelek gitu ya. Padahal kalau kita lihat, kita nggak bisa berpikir cuma satu bagian aja. Betul nggak? Karena itu terintegrasi. Ya, nah, terintegrasi seperti apa gitu ya? Nah, saya akan bahas di slide berikutnya. Ini dari kita bahas ya next. Nah ini. Ini referensi dari Besterfield. Teman-teman kalau baca buku Besterfield, itu manajemen kualitas. Itu bukunya tebal, bagus banget gitu ya. Nah, dia bilang bahwa yang membuat kualitas bagus ke tangan customer tidak hanya bagian quality, tapi semua bagian di perusahaan yang terlibat bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap kualitas tersebut. Kalau kita gambarkan seperti teman, misalkan ini customer, ya customer dia order lewat marketing, betul? Ya marketing, kemudian dia akan bilang bahwa, customer butuh ini. Nah ini kalau pabrik otomotif dia ke desain engineering. Ya, setelah engineering dia mendesain produk. Oh nanti produknya ini. Kalau buat produk ini butuh bahan baku ini. Nah bahan baku ini diberikan kepada procurement. Procurement itu bagian pengadaan. Tolong carikan bahan baku ini supaya nanti bisa berproses produksi. Nah procurement ya setelah procurement udah beres, kemudian bagian produksi mendesain sebuah proses.
Gimana mendesain proses ini supaya hasil produknya seperti ini. Itu namanya desain proses. Ya, nanti ada tools-toolsnya. Saya akan berikan di slide ini. Ya. Kemudian barulah dengan acuan desain proses ini, orang produksi bisa memproduksi sesuai dengan desain yang ada. Ya. Setelah itu dites atau inspection, ya supaya apa? Supaya hasil produknya terjaga dengan baik. Ya. Nah, kemudian packaging. Teman-teman kalau beli HP, ada packagingnya nggak? Ada ya. Packagingnya apa? Kertas biasa, kotak biasa, atau ada styrofoam dan sebagainya? Ya, ada pelindungnya, betul ya? Nah, packaging juga masuk kualitas gitu. Oke. Kemudian produk service. Setelah produk itu dibeli customer, ya, kalau ada apa-apa dengan produk tersebut, dia lari kemana gitu? Ya, produk tersebut diperbaiki siapa gitu? Atau disebut dengan after sales service, gitu ya. Nah, semua ini berkontribusi terhadap quality product. Bukan hanya orang kualitas, bukannya orang produksi. Nah, sehingga kalau teman-teman ini ya nanti kalau berkarir di pabrik, saya doakan nanti jadi direktur perusahaan, gitu ya. Ya, perlu belajar manager skill. Setuju ya? Saya kepingin teman nanti jadi ke depannya. Karena waktu saya ngajar di MMT, saya ngajar di S2 MMT dulu, itu pesertanya banyak manajer pabrik, ada karyawan perusahaan, ada direktur perusahaan gitu ya. Saya sharing, ada salah satu dia kerja di PLN. Dia ada satu materi yang saya berikan, materi tersebut dipakai di tempatnya dia. Di PLN itu ada masalah gitu ya, ada masalah besar, satu kantor tuh nggak bisa memperbaiki. Tapi dia gunakan tools tersebut dan hanya satu orang tuh bisa memperbaiki. Gara-gara itu karirnya terus menaik. Dari staf biasa, terakhir saya dengan jadi manajer, terus dia sering dikirim ke Jepang, ke luar negeri untuk belajar. Nggak tahu sekarang posisinya mungkin udah naik. Gara-gara satu keilmuan yang dia terapkan di tempatnya dia, yang lainnya nggak bisa. Hanya dia yang bisa. Tapi itu membawa karirnya yang bagus. Ya, semoga sharing saya 2 jam ini bermanfaat teman-teman ya. Ya, digunakan dan dipelajari nanti ya. Oke. Nanti kalau ada yang butuh slide-nya nanti bisa WA saya. Saya berikan slide-nya ya. Yang butuh aja ya. Nah, dengan ini teman-teman kita akan bedah nih. Marketing. Marketing ya, kalau teman-teman di bekerja di pabrik berkoordinasi dengan marketing. Marketing tugasnya adalah mengclearkan apa yang jadi harapan customer sesuai dengan kemampuan kita. Marketing nggak boleh bohongin customer. Tadi misalnya saya bilang, produksi kita udah penuh seminggu. Tapi dia janji 3 hari lagi bisa dikirim. Nah, itu salah. Marketing harus memberikan janji pada customer sesuai kemampuan daripada perusahaan. Kalau tidak, maka ambiar. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya, desain engineering. Jadi kalau Astra atau Astra ya, Toyota gitu ya. Nah, itu saya sering melatih orang-orang sana, engineering sana. General Motor tahu ya, pabrik mobil itu yang sekarang udah pindah ke luar negeri. Saya pernah mengaudit manufakturnya, pabrik mobilnya gitu. Banyak problem-problem yang perlu diperbaiki di sana. Nah, pada saat dia menangkap harapan customer, dia harus desain betul produknya, yang betul-betul bisa terjual nantinya. Ternyata desain produk itu nggak mudah. Setuju nggak teman-teman? Ya, ini tahapannya. Planning. Planning ini banyak macam. Inputan dari customer, kelemahan-kelemahan produk yang lalu, kemudian perkembangan teknologi, dan sebagainya. Nah, ini planning. Dari planning ini, ya baru direncanakan produknya seperti apa. Contoh misalkan, sekarang isu global bahwa bahan bakar fosil udah menurun, betul nggak? Pasti harapan customer atau kedepannya kebutuhan pemerintah adalah mesin listrik, betul nggak? Maka salah satu industri otomotif kedepannya adalah dia merencanakan mobil listrik atau motor listrik. Kalau enggak, apa yang terjadi? Pada saat nanti bahan bakar fosil udah habis, udah mati perusahaan-perusahaan yang nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, nah salah satu rekan kita mungkin udah pernah dengar ini ya, Gesit ya, model Gesit ya. Tapi sekarang udah diambil alih oleh yang lain ya. Saya pernah dengar itu sebenarnya yang merancang ataupun yang ini adalah orang mesin ITS. Tahu ya, Bapak Nur ya sama Harun. Harun tuh teman saya. Dia CEO-nya dulu di Motor Gesit gitu ya. Dan sekarang udah dijual sahamnya. Nah, jadi dia udah melihat jangka panjang seperti apa. Ya, karena udah melihat jangka panjang seperti apa, planningnya jelas, membuat produk listrik, motor listrik gitu. Ya, kemudian dia desain produk desainnya berupa contoh produk,
Ya, setelah contoh produk dicobakan, diterima masyarakat, baru dia desain prosesnya, membuat pabriknya. Supaya pabrik ini bisa menghasilkan produk yang banyak sesuai dengan kualitas tadi. Baru produk proses validation, dicoba dulu pabriknya, trial dulu. Setelah trial pabriknya menghasilkan produk secara konsisten bagus, baru dia melakukan namanya mass production. Tahapan ini butuh waktu lama nggak? Astra ya, saya sering melatih dulu di Astra, ya. Dia bilang ini, Pak, kita Astra Pak, kita paling lambat 5 tahun ke depan kita harus tahu produk apa yang mau kita desain, kita buat 5 tahun ke depan. Jadi Astra seperti itu. Maka dia kumpulin dulu, gitu, ya. Harapan customer apa, kelemahan produknya apa, gitu, seperti itu. Bahkan kalau General Motor saya pernah cek audit produksinya, gitu ya. Di bagian desain produknya juga saya cek. Bapak membuat produk seperti ini dasarnya apa? Saya mengaudit bagian engineering. Ternyata General Motors punya database yang bagus. Ini dulu ya, mungkin 10 tahun lalu saya audit. Di setiap tempat service mobilnya dia online. Setiap mobilnya rusak apa dia tahu. Oh, mobil tipe ini rusaknya misalnya bagian persneringnya. Oh, mobil ini rusaknya bagian gearnya. Oh, mobil ini rusak bagian matahari. Nah, jadi produk-produk yang lalu, histori kerusakan dia tahu. Dari situ apa? Kelemahan produk lalu itu harus diperbaiki di produk ke depan. Betul nggak? Itu desain produk. Ya. Nah, itu digemulin. Sehingga dia bisa membuat desain produk sesuai dengan harapan customer, kelemahan-kelemahan produk yang lalu, dan sebagainya. Nah, ini kemudian bagian procurement. Pengadaan barang. Nah, procurement ini betul-betul harus ngerti kualitas produk yang harus dibeli. Ya. Nah, supaya procurement ini bisa mendapatkan supplier yang bagus, ya, apa yang dilakukan? Sulit nggak nyari supplier yang bagus? Sulit. Tidak mudah. Walaupun sekarang supplier yang dapat supplier bagus, permasalahannya apakah dia konsisten nggak menjaga kualitas produknya? Belum tentu. Makanya kayak General Motor tuh dia punya puluhan auditor untuk ngecek suppliernya dia. Ya, di proses produksinya dia. Supaya tetap bagus, memberikan produk yang bagus. Ya. Nah, jadi fasilitas yang dimiliki seperti apa, prosedur quality controlnya seperti apa, sistem manajemen mutunya seperti apa, banyak yang perlu dicek supplier kita. Supaya supplier kita tetap memberikan produk dan layanan yang bagus kepada kita. Ya. Nah, kemudian ada bagian proses desain. Ya. Nah, proses desain ini desain mesinnya. Ya, misalnya tadi buat botol ini, ya. Oh, langkah pertama apa? Ya. Oh, airnya, oh botolnya dan sebagainya. Urutan prosesnya itu dibuat. Nah, setelah dibuat supaya kita pasti bagus desainnya, kita perlu trial coba. Ya, ini sebenarnya desain proses. Oke. Nah, sekarang desain proses salah satu alat bantu ya untuk meningkatkan desain proses yang baik. Ada namanya PFMEA. Pernah dengar PFMEA? Pernah ya? Proses, failure, mode, and effect analysis. Jadi proses kita desain, proses produksinya, setelah kita desain prosesnya, kita identifikasi kira-kira di tahapan proses mana yang terjadi kegagalan. Ya, potensi gagalnya di mana? Nah, setelah kita desain potensi gagalnya di mana, kita lakukan rencana perbaikan kalau terjadi kegagalan. Supaya cepat diperbaiki. Karena kalau nggak diperbaiki, maka proses itu akan gagal terus. Gitu. Ini sebenarnya kalau dibilang sekarang adalah risk management. Pernah dengar risk management ya? Manajemen risiko. Jadi adalah manajemen risiko di proses produksi. Siapa di sini yang pernah belajar PFMEA? Bisa angkat tangan? Ada? Oke, pernah belajar Pak ya? Pernah melakukan Pak? Pernah ya? Oke. Bagus Pak ya? Oh enggak juga ya? Bisa cerita Pak, enggaknya gimana Pak? Ah, betul. Berarti yang buat PFMEA tidak melibatkan orang proses produksi ya Pak ya? Kompeten.
Oh iya, betul. Setuju. Nah, ini harus orang yang kompeten, yang betul mengetahui proses itu secara benar. Harus paham dulu proses. Kalau nggak paham proses, gimana dia membuat desain proses ini gitu ya. Nah, jadi berarti oleh proses produksi yang fokus orangnya yang berniat baik untuk perbaiki pabrik, ya, ajak dia buat ini. Nah, ini kalau saya gambarkan ya, ini overview aja apa fungsi proses ini, gitu ya. Kemudian kalau dia gagal, potensi gagalnya apa? Setelah potensi gagalnya apa? Efeknya apa yang ditimbulkan? Dampaknya apa? Dampaknya apa? Terus ada seberapa parah dampaknya? Kalau industri otomotif itu mengarah kepada IATF namanya. IATF itu International Automotive Task Force. Nah, itu ada buku-bukunya. Nah, buku-bukunya saya dulu pernah pesan waktu di MMT, saya minta dibelikan. Karena itu buku standar internasional yang menjadi acuan industri otomotif di dunia. Gitu ya. Nah, saya pernah melatih perusahaan gitu ya. Satu perusahaan di Surabaya, saya melatih ini aja. Belajar menguasai ini. Waktu dia tes, kalau salah dia bilang di Astra ya, dia cerita ini, langsung diterima. Ya, kenapa? Skill ini sangat dibutuhkan di industri manufaktur, terutama di otomotif. Ya. Nah, jadi kemudian setelah kita tahu seberapa parah dampaknya, apa penyebabnya ini? Ya, seberapa sering terjadi? Apakah seringnya terjadi karena penyebab itu? Nah, kalau kita bicara seberapa sering terjadi, butuh data nggak? Data, kembali lagi data. Jadi speak by data. Ini teman-teman ini bisa jadi satu tesis nih, kalau S2, ya kan? Membuat ini sih satu tesis studi kasusnya, ya. Nah, dan sebagainya ya. Misalnya tesisnya adalah reduce downtime dengan implementasi process variable and event analysis. Misalkan ya. Dulu saya sering ngasih judul tesis di MMT gitu. Ya. Oke, nah ini alat bantu untuk kita melakukan perbaikan proses. Kemudian diproduksi. Nah, produksi ini tentu tujuan untuk memproduksi produk yang berkualitas. Maka perlu ada spesifikasi produk, kemudian spesifikasi proses. Spek proses ini untuk mengatur parameter proses di produksi. Ya. Oke, kemudian di produksi juga ada sistem feedback. Begitu ketemu produknya yang jelek, nah gimana sistem feedback kita agar proses produksi itu tidak kontinu menghasilkan produk yang jelek. Nah, feedbacknya seperti apa? Kalau nggak punya sistem feedback, maka produksi itu akan cenderung rusak. Ingat, mesin itu pasti ada ausnya. Setuju nggak teman-teman? Tidak ada mesin yang long term bertahan, betul nggak? Pasti ada ausnya. Ya, nah ausnya cuma berapa lama? Tergantung daripada kualitas mesin tersebut. Nah, sekarang pada saat kita beli mesin baru, berproduksi mesinnya, menghasilkan produk yang bagus. Wajar, karena baru mesinnya. Oke ya? Tapi bisa nggak kita tahu kapan mesin ini menghasilkan produk jelek? Tahu nggak? Nggak pernah tahu kan? Betul nggak? Nah, untuk itulah gimana sistem monitoring dan feedback mesin itu supaya cepat diatasi jikalau sudah berubah kemampuan dia menghasilkan produk. Ya. Nah, kemudian kontrol proses produksi. Nah, ini nih, kompetensi personil. Ya, tadi dibilang, ya yang buat proses FMEA tapi nggak kompeten gitu. Ya. Nah, kalau nggak kompeten ya beda lagi. Nah, kompetensi ini nanti bicara dengan HRD. Ya. Oke. Kemudian ada bagian inspection test, inspection yang ngecek. Ya, nah ngecek inspectionnya ada incoming inspection, ada in process inspection, ada final inspection. Ini ada ilmunya. Incoming inspection mungkin teman-teman bisa belajar disebut dengan acceptance sampling. Ya, jadi gimana melakukan sampling, begitu bahan baku yang jelek, langsung dikembalikan. Ya, nggak dibayar. Ya, ada ilmunya. Ya, sebelumnya acceptance sampling ini ya. Nah, ada longgar, normal, ketat gitu ya, ada ilmunya. Nah, kemudian ada disebut dengan in process inspection. In process inspection selama proses produksi itu, gimana kita ngecek apakah di tahapan proses itu bagus nggak prosesnya. Nah, di sini alat bantu yang sering digunakan disebut dengan statistical process control. Ada yang pernah belajar SPC? Ya, ada yang pernah belajar control chart? Ya, biasanya masih dapat kuliah ini nggak? Manajemen operasi dan produksi. Masih dapat nggak ya? MOP. Ya, nah itu ada. Oke. Nah, ini bentuknya teman-teman. Ini sebenarnya control chart.
Apa makna control chart ini? Nah, ada namanya batas kontrol atas, batas kontrol bawah. Contoh misalkan kita parameter air minum ini misalkan, dia berat misalkan. Beratnya misalkan 600 gram. Ya, pasti ada toleransinya, betul nggak? Ya, 600 gram plus minus misalnya 5 gram. Nah, tapi di proses produksi, ya kita harus menentukan kontrolnya berapa, bukan plus minus 5 gram, misalnya plus minus 3 gram. Nah, nanti hasilnya adalah pasti bervariasi di sini. Sepanjang dalam batas kontrol yang garis merah ini, maka prosesnya masih oke. Tapi begitu ada titik yang keluar dari batas kontrol, merah ini, artinya apa? Artinya mesin tersebut sudah berubah. Saya ulangi ya. Kalau kita kontrol proses produksi, ini mesin ini. Ini contoh mesin pengisian air ini. Di sini, terus itu. Nah, mesin tersebut dalam misi ini, pertanyaannya, bisa nggak mesin itu bisa konsisten ngisi tepat 600 gram? 600 mililiter, bisa nggak? Ya? Jawabannya tidak bisa tepat. Setuju ya? Kenapa? Karena mesinnya juga bervariasi. Ada getarannya, betul ya? Ya, tidak konsisten juga. Nah, tapi sepanjang masih dalam batas toleransi, diterima. Nah, untuk kontrol proses produksi, supaya konsisten bisa menghasilkan produk yang tepat atau yang batas spek ini, maka kita gunakan namanya control chart, peta kendali. Ini adalah bantunya. Ya, nanti begitu dia keluar, begitu ada yang merah ini ya, satu yang merah, teman-teman pasti ada salah satu parameter proses di produksi yang berubah. Mungkin temperaturnya, ya mungkin kecepatan linearnya, mungkin ada keausannya, mungkin grease-nya, dan sebagainya. Pasti ada yang berubah dari kondisi normal. Nah, gimana cara kita perbaiki? Kembalikan lagi dia ke kondisi normal. Intinya itu polanya. Ya. Nah, ini in process inspection, kemudian ada final inspection, yaitu barangnya dikirim ke tangan customer. Sebelum dikirim, kita cek dulu. Ya, cek dulu produknya sebelum dikirim. Ya. Lebih aman mana? Ketemu di pelanggan kita rusak atau ketemu di internal kita rusak? Di internal kita. Kenapa? Kalau di internal kita rusak, kita bisa ganti dengan produk yang bagus. Tapi kalau kita kirim ke customer kita, kalau rusak di sana, hilang nggak kepercayaan mereka? Ya, resikonya lebih gede kalau ketemu di kalangan customer. Ya. Nah, sekarang teman-teman pertanyaannya, kalau kita sudah produksi nih barang nih, ya menghasilkan produk ini, ya, kemudian ada orang QC yang menginspeksi. Pertanyaannya, apakah orang QC tersebut kompeten nggak menginspeksi? Apakah orang quality control yang ngecek, misalkan tinggi, berat, apakah sudah bagus nggak hasil pekerjaannya? Jawabannya belum tentu. Setuju ya? Nah, sebagai konsep nih, anggap teman-teman dari pimpinan pabrik, kita orang QC, kita perlu uji kompetensinya. Kemampuan dia melakukan pengukuran secara konsisten dan benar. Nah, ini ada ilmunya. Ya, ilmunya namanya apa? Ada yang tahu? Ya. Ilmunya namanya Measurement System Analysis atau MSA. Measurement System Analysis, ya. Nah, jadi intinya gini. Ujinya adalah misalnya ini kita tahu nih, berat yang sebenarnya berapa? Atau tinggi lah tingginya. Tinggi yang sebenarnya berapa? Kita kasih 10 produk. Nah, 10 produk ini beda-beda tingginya. Ya, tapi kita udah tahu yang benar. Nah, suruh dia ngukur. Satu benda ini dia ukur berulang-ulang, minimal 2 kali. Nah, nanti dari situ ya kita akan bisa melihat, nah ini grafiknya. Ya, ini disebut dengan repeatability, ini reproducibility. Pernah dengar? Ya. Repeatability adalah kemampuan dia mengukur benda yang sama, alat ukur yang sama, dan diulang-ulang. Itu repeatability. Kalau reproducibility itu adalah dia dibandingkan dengan operator yang lain kemampuannya. Kalau bisa operator yang memang sudah terbiasa melakukan pengukuran dan benar. Ya, seberapa mampu dia. Nah, nanti teman-teman hasil pengukuran ini kita bisa masukkan ke Minitab. Ada yang pernah pakai Minitab? Minitab ada ya sini ya. Nanti ada measurement system error. Klik di sana, masukkan datanya.
langsung proses. Nanti keluar hasil data ini. Ya. Nah, nanti bisa lihat kalau hasilnya ini artinya apa nih? Repeatability-nya baik. Karena selisih antara pengukuran yang pertama dan kedua dan ketiga itu tidak terlalu jauh. Ya. Sedangkan ini apa nih? Distribusi normal ya. Ini artinya variasinya tinggi. Ya, kalau tinggi, pengukuran pertama dan kedua itu jauh menyimpang. Gitu ya. Nah, ini teman-teman, begitu kita di pabrik, ya kayak misalkan nih, ada pabrik grupnya Toyota di Pasuruan ya, pabrik velg, tahu velg ya? Sorry, tes namanya CMWI, tahu CMWI ya? Central Motorway Indonesia. Itu saya juga nangani, saya konsultasi hampir 2 tahun di sana. Itu pabrik velg saat ini, itu jadi pabrik velg terbesar di Indonesia gitu ya, dan juga di Asia gitu ya, untuk grupnya Toyota. Nah, pada saat dia punya 80 orang quality control, banyak nggak? 80 orang yang ngeceki produknya itu, incoming, proses, final dia. Saya tanya, apakah 80 orang ini udah bagus nggak pekerjaannya? Jawabannya apa? Bagus. Kok bagus? Ada yang sudah 9 tahun kerja, ada yang 12 tahun kerja, ada 8 tahun kerja. Bisa nggak lama kerja itu dikatakan bagus? Artinya apa? Kalau pertama dia salah dalam melakukan pengukuran, maka selama 8 tahun itu dia salah. Betul ya? Parah nggak? Parah. Nah, teman-teman di sini saya anggap nanti calon-calon direktur perusahaan gitu ya, harus tidak percaya dengan hal tersebut. Sananya, pernah diuji nggak orang-orang ini? Ya dengan pengalaman kan cukup, Pak. Gitu. Saya bilang tidak cukup. Oke, saya uji. Saya lakukan MSA, teman-teman. MSA. Ternyata lebih dari 70% nggak beres. Gitu ya. Lebih dari 70% nggak beres. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya gini. Ini kan pabrik velg. Velgnya itu harusnya bagus. Tapi karena salah ukur, dikatakan jelek, reject. Betul ya? Itu kan uang kebuang. Atau velg ini harusnya jelek, tapi karena salah ukur, dikatakan bagus. Lari ke customer. Customer komplain nggak? Oke. Itu bahaya nggak? Bahaya. Gitu. Nah, saya langsung ke lapangan, aja manajer produksi. Oke, kita buktikan nih. Saya ambil data produksi semua. Ternyata saya ambil control chart-nya, ada selalu menyimpang di sana, ya, yang keluar control chart, dan saya lihat shift-nya. Jadi control chart saya lihat, di sana ada masalah, saya lihat shift-nya. Setiap ada masalah itu adalah orang yang sama yang masalah, gitu ya. Akhirnya orang itu saya panggil, sajak cek, manajer produksi saya panggil, Pak, coba kita buktikan. Saya praktekkan Bapak ngukur. Praktek yang ngukur salah cara ngukurnya. Ya, misalkan diameter velg luar, tapi dia ukur di bagian dalamnya sedikit gitu. Ya jelas salah, betul nggak? Nah, itu kesalahan orang. Nggak pernah dipastikan kebenarannya. Nah, hanya kita lakukan MSA. 70% nggak beres. Gimana saya tahu nggak beres? Nah, ini ya. Kalau kita udah masukkan ke Minitab, kita tahu. Kalau dia di bawah 10%, ini bagus banget. Nilainya ya. Namanya GIS Areta. Repeatability and reproducibility. Ya, kalau di bawah 10%, bagus. Antara 10 sampai 30%, dia sebenarnya oke, tapi perlu di training ulang, dilatih ulang. Tapi kalau lebih besar dari 30%, orang ini dibuang aja atau pindah ke bagian lain. Dia tidak perform kerja sebagai orang quality control. Ya. Nah, ini kita bicara science, teman-teman. Ya, teman-teman nanti jadi engineer di pabrik gitu ya, gunakan data yang ada, olah datanya. MSI ini adalah untuk mengukur performa orang dalam hal melakukan pengukuran. Ya. Oke. Nah. Oke, kemudian ini adalah packagingnya. Tadi saya cerita bahwa packaging itu mempengaruhi kualitas produk. Jadi produknya supaya terjaga keamanannya sampai ke tangan customer. Kayak HP, pasti packagingnya udah didesain tuh. Ya, kemampuan dia meredam getaran, kalau dikirim tuh dia tidak goncang, kalau jatuh dia bisa meredam dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian penempatannya storage, ya jangan sampai barang itu pada saat disimpan itu rusak. Storage-nya perlu dikondisikan, misal mengenai temperaturnya, kebersihannya dan sebagainya. Ya, oke. Nah dan terakhir ada produk service. Nah produk service ini setelah produk itu diterima oleh customer, gimana kita menjaga agar customer itu nyaman pakai produknya. Kalau ada masalah dengan produk tersebut ya kita layani sampai dia bisa. Gitu ya. Ini sebenarnya produk service ya.
Nah, teman-teman, kita sampai jam 2:30 ya. 3:30 ya. 2 jam ya. Nah, saya usahakan ada sisi tanya jawab. Nah, ini teman-teman, ini satu klien saya, ini perusahaan Jepang ya, CMWI ya. Ini semua level manager, GM ya, sama direkturnya kita latih ya untuk quality assurance, managing quality assurance. Ya, dulunya perusahaan ini produksinya berapa gitu ya. Ya, sekarang udah menjadi yang terbesar di Asia gitu ya. Nah, ini orang-orang Jepang semua nih ya. Ini lihat nih. Ini orang Indonesia nih. Yang lainnya Jepang. Bayangkan, saya melatih orang Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang. Apa yang dilakukan dia? Cari penerjemah. Ya, saya ceritakan, saya trainingkan quality assurance gitu ya. Dia ngundang penerjemah ya. Dan ini orang Indonesia ini ngerti. Dia bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Indonesia. Ini vice president nih posisinya. Nah, saya baru tahu, dia cerita gini, Pak Nengah, sorry Pak Nengah, tadi penerjemah tadi kayaknya banyak salah menerjemahkan gitu. Saya nggak tahu kan, saya cuma ngomong aja, dia yang terjemahkan gitu ya. Akhirnya kita ulang lagi nih trainingnya. Nah, ini orang-orang Jepang ya. Nah, tidak mudah ngajar dari orang Jepang, karena dia punya prinsip. Ya, tapi dia butuh bukti. Kita buktikan ke lapangan, akhirnya dia ngerti, akhirnya kita diterima ilmu-ilmu kita. Ini juga perusahaan Jepang, ya ini produksi cover sheet. Oke, nah ini ya saya bimbing nih di kelas ya, saya bimbing langsung praktek ya. Nah ini saya melatih untuk leadershipnya mereka. Ya, ini di Gresik, anak perusahaan semen Indonesia ya. Oke, ini juga perusahaan Jepang. Ini besar banget, karyawan 3.000-an ya di Pasuruan ini ya. Nah ini saya ngajar di kampus nih, ngajar dosen-dosen. Ada dosen-dosen dan juga 2 orang profesor gitu ya. Nah di sini kampus Macung di Malang. Ya, ini itu aktivitas saya teman-teman. Nah ada waktu kurang lebih lagi 24 menit ya. Nanti silakan kalau ada yang tanyakan kita mungkin bahas mengenai tanya jawab ya, mengenai best practice di industri. Itu kira-kira. Nah, jadi teman-teman materi pelajaran hari ini sudah sekian. Silakan kalau ada yang tanya terkait dengan studi kasus ya, seperti itu ya di lapangan. Silakan. Jadi ini kita sharing-sharing ya teman-teman ya, saya juga bisa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Nama saya Rafif dari mahasiswa S2 ya. Mas Rafif ya? Ya. Oke, Mas Rafif ya. Interesting sekali terkait managing business excellence ini. Saya ini kan banyak sekali ingin mengembangkan terkait teknologi di otomatisasi. Oke. Nah, yang kita tahu bahwa industri sekarang mostly otomatisasi ini baru bergerak di sektor di operasional atau produksinya, belum bergerak ke manajemen sektor. Karena sekarang ya pasti perlu human controlnya pasti. Nah, tapi saya yakin ke depan AI itu sangat menjadi suatu yang disruptif, jadi suatu yang sangat dominan dalam sektor industri manapun. Nah, mungkin saya ingin pendapat dan pandangan dari Bapak terkait seberapa besar, seberapa signifikan sektor otomatisasi yang dengan AI ini bisa memberikan kontribusi di bidang managing juga. Managing lebih luas mungkin, bukan hanya di quality assurance tapi juga manajemen sektor bisnis di financial dan sebagainya, karena AI itu sebagai sesuatu yang mungkin seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hafif. Terima kasih, pertanyaan bagus banget ya Mas Hafif ya. Oke, saya jawab ya teman-teman ya. Sepengetahuan saya gitu ya. Saya nggak menalami tentang AI gitu ya, tapi kalau saya bahas mengenai otomatisasi Mas Hafif gitu ya. Seberapa jauh peran otomatisasi ya untuk dalam hal managing quality assurance. Wah, itu bagus banget Mas. Bagus banget kalau kita punya usaha itu. Contoh, saya bicara contoh ya teman-teman ya. Saya kebetulan diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mereformasi birokrasi. Ya, saya sebut aja ya. Ada yang tahu yang di Dinoyo itu ya? Kementerian Hukum dan HAM? Ya, itu ya, untuk ngurus fidusia dan sebagainya. Mengurus tentang paten ya dan sebagainya. Nah,
Jadi dari menteri itu Pak Menteri bilang ke tim saya bahwa kita ingin reformasi birokrasi di mana pada saat ini pelayanan kita ya di Jawa Timur dianggap masih lambat. Oke ya, ini contoh. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan teman-teman? Saya background saya mesin, tapi saya menguasai managing quality assurance dan business process mapping. Oke ya. Begitu saya masuk ke sana, itu kan jasa pelayanan. Ya, nah jasa pelayanan pasti indikator-indikator yang diharapkan oleh customer. Nah, di sana ada proses yang kritikal banget yang sering terjadi masalah sebetulnya proses pelayanan fidusia. Pernah tahu fidusia? Ya, fidusia itu misalkan teman-teman beli mobil. Nah, mobilnya ke leasing. Nah, leasing ini harus ngurus fidusia ke Kementerian Hukum dan HAM. Ya, supaya apa? Kalau teman-teman yang beli itu nggak nyicil, dia bisa sita. Tapi kalau dia nggak punya izin dari Kementerian Hukum dan HAM, dia nggak boleh sita. Itu namanya fidusia. Ya. Proses pembuatan fidusia di sana, saya mati gitu ya. Itu antrinya panjang banget. Ya, dan rame banget. Saya interview dong orang-orang tersebut. Bapak udah berapa jam di sini? Aduh Pak, saya dari pagi Pak. Ya, saya di sini sebelum kantornya buka saya nunggu Pak. Sampai sekarang belum selesai. Itu sore jam 4 sore. Belum selesai. Disuruh nunggu besok. Ada yang lain gitu ya, ditunda lagi besok. Singkat cerita, rata-rata pelayanannya cukup lama. Saya nggak pernah ngukur, tapi lama banget. Sampai saya malas ngukurnya. Nah, saya cek. Apa yang saya cek? Pertama, harapan customer. Kalau Bapak Ibu misalkan datang ke sana, pingin cepat atau pingin lama? Pingin cepat dong. Itu yang pertama. Di samping pingin cepat, yang kedua apa kira-kira? Pingin kepastian waktu. Betul nggak? Yang sering disebut dengan SLA. Pernah dengar SLA? Service Level Agreement. Ini bahasa-bahasa jasa ya. Artinya berapa lama proses dari awal kita masuk sampai kita selesai pelayanan. Itu sebutnya SLA. Nah, ternyata lama Bapak Ibu. Teman-teman ya. Apa yang saya lakukan? Saya pelajari prosesnya. Oke. Karena saya ditunjuk dari Jakarta oleh Kementerian Hukum dan HAM, jadi mereka apapun saya lakukan boleh gitu. Karena saya ingin reformasi birokrasi itu. Nah, saya cek prosesnya. Ternyata proses fidusia itu dia daftar dulu. Setelah daftar ke sini gitu ya. Dia dikasih belangko. Dia isi. Setelah dia isi dia naik ke lantai 2 lagi. Minta approval. Setelah lantai 2 dia lantai 1 lagi. Minta approval. Setelah lantai 1 dia pindah gedung lagi, gedung lainnya. Setelah gedung lagi baik ke sini lagi. Terus ke lantai 2 lagi. Terus gedung 1 lagi. Jadi apa bayangkan? Itu proses satu orang udah lama, betul nggak? Tapi berkali-kali. Wajar aja antrenya banyak gitu. Betul ya? Nah, ini saya gambarkan, ingat rahasianya adalah business process mapping. BPM teman-teman. Maka saya bilang teman-teman di mesin, coba tambah ilmu di dalam business process mapping. Nanti bisa dipakai untuk perbaikan atau quality assurance dan sebagainya. Nah, akhirnya saya mulai petakan, saya ajak pimpinannya di sana diskusi. Pak, proses fidusia itu apa sih Pak? Gimana prosesnya? Pertama apa sih Pak? Oh, belangko, isi belangko. Setelah isi belangko apa? Oh, tangan ini. Setelah ini apa? Ini. Ketemu urutan prosesnya. Nah, baru saya tolong untuk diukur. Saya lupa berapa hasilnya gitu ya. Cuma lama banget. Nah, akhirnya wah ini kok pindah gedung ini. Ya kenapa kalau proses ini nah di bawah aja. Betul nggak? Misal 4 proses ya. Atas turun ke bawah aja 1 2 3 4 setelah diproses selesai baru ke atas selesai dah. Gitu ya. Nah, dari pindah gedung ini lagi balik-balik ini saya mulai customizing. Saya mulai pindah-pindah alurnya. Ya, jadi saya ukur ya, pindah alur ke sini ke sini ke sini. Nah, saya manage dulu. Dulunya pindah-pindah gedung gitu ya. Sekarang kalau bisa jadikan satu. Kalau memang harus pindah gedung, itu terakhir aja, selesai dia. Nah, jadi dulu gedungnya 3 gedung, 4 gedung, sekarang cuma 2 gedung aja prosesnya. Udah bisa dikurangi, betul nggak? Nah, di gedung 1 ini dulu lantai 2, lantai 1, balik lagi sana. Saya lantai 1 aja, selesai dulu lantai 1. Gitu. Semua yang lantai 2 itu turunnya ke bawah gitu. Melayani masyarakat namanya. Begitu masuk, udah dari flow-nya atas bawah ini ya, saya ubah jadi satu flow di bawah aja. Tambah cepat nggak? Terakhir dia ke gedung lain. Nah, yang kedua, ibarat kalau saya bilang mental karyawan tuh kadang-kadang gitu ya, ngeselin gitu ya. Orang udah nunggu dia lagi makan gitu ya. Makan, entar tunggu kayak punya kuasa. Ini dulu ya, bukan sekarang ya. Dulu.
Udah ntar lu masih makan, itu ngemil, mungkin ntar aku ke toilet dulu. Gitu toilet ngobrol sama lain. Kasian nggak yang nunggu? Nah itu terjadi. Ya, habis balik itu, tadi mana itu? Gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Dibantu dengan otomatisasi, Mas. Ya, jadi proses 1, begitu isi data, dia scan barcode, ada barcode-nya. Barcode itu waktunya minimal sini 5 menit. Ya. Setelah 5 menit, harus masuk proses 2. Begitu kode masuk ke proses 2, terima kan, dia harus kejar itu. Dia ada SLA 10 menit. Kalau lewat 10 menit, dia gagal. Ya. Setelah itu proses berikutnya. Pokoknya begitu dia masuk, harus dikerjakan. Harus kerjakan dengan batas waktu maksimal sekian. Nah, bisa di ini ya. Nah, jadi alur proses, ya jalurnya pindah-pindah, saya jadikan one flow proses gitu ya. Itu dari segi basic process mapping dan dibantu dengan otomatisasi. Begitu masuk proses 1 gitu ya, dia punya target berapa menit. Masuk proses 2, begitu selesai 5 menit, dia kan enter pencet tuh. Setelah pencet masuk proses 2, yang proses 2 itu udah kerjakan gitu. Setelah selesai dengan targetnya dia masuk proses 3, maka dia itu udah sibuk banget ya. Apa yang terjadi? 3 bulan kemudian saya berkunjung sana. Lu kok sepi gitu kan? Saya tanya, loh, saya ingat Pak Yuminto namanya. Pak, kok sepi Pak? Ya ini gara-gara Pak Nengah nih dulu, idenya Pak Nengah gitu ya. Jadi orang begitu masuk, udah tak keluar. Masuk, keluar. Itu apa? Otomatisasi, Mas. Kira ada gambaran clue-nya. Terjawab Mas Habib? Oke, sip. Oke, teman-teman, yang lain silakan ada pertanyaan. Jadi barangkali ada yang lain. How to be a good quality assurance. Ini ada lagi. Oh, ini pasti tanya ini. Oh iya, silakan. Ini biasa meroyak ini. Silakan. Saya juga belajar ya. Kita sharing-sharing teman-teman. Baik, selamat sore Pak Nengah. Terima kasih atas ilmu-ilmu sharing yang disampaikan. Pak Nengah, jadi kalau lihat dari pengalaman yang panjang tadi, mungkin Pak Nengah juga bisa sharing dari pengalaman di konsultan dan juga training, itu seperti apa menetapkan CTQ dan juga mungkin mengukur terkait dengan CTQ di konsultan dan training khususnya. Sejauh ini mungkin seperti apa? Oh di dunia konsultan dan training, Mbak ya? Bapak training, siapa? Saya Yuda, Pak. Oh Pak Yuda. Pak Yuda di bagian apa? Kerja di mana, Pak? Saya di ITS, Pak. Oh dosen ITS, Pak ya? Yeah. Oh ngajar di mesin, Pak ya? Di tetangga sebelah, Pak. Oh itu ya. Baik, terima kasih Pak Yuda, gitu ya. CTQ, critical to quality, Pak ya. Baik, kita kalau di dunia, kalau di training sama konsultannya beda, gitu ya. Kalau training ini waktunya lebih pendek, misalnya 2 hari, 3 hari itu training, ya deliver ilmu. Tapi kalau konsultan itu kita trainingkan, setiap modul kita trainingkan, kita dampingin mereka melakukan di lapangan sampai bisa. Itu konsultan, gitu ya. Nah, biasanya yang kalau training, ini kalau kita amati gitu ya, kita sebagai trainer sebenarnya kan pingin sekali memberikan yang terbaik buat peserta, betul ya? Bahkan saya awal-awal jadi trainer tuh, wah banyak kali saya berikan sampai waktunya biasanya jam 5 sore, saya sampai berikan jam 7 malam gitu. Ternyata mereka nggak happy, Pak. Walaupun kita berikan banyak. Nah, waktu pertama, Pak, critical to quality. Orang yang ikut training biasanya gitu ya, ini pengalaman kami itu paling lama jam 9 pagi sampai jam 4 sore, Pak. Ini pengalaman kami 14 tahun, Pak ya. Bahkan saya kalau sempat lewat jam 4 sore, Pak, itu udah mereka udah komplain, Pak. Gitu, Pak, udah mulai gelisah gitu ya. Sepanjang di bawah jam 4 sore, mereka saya happy gitu ya. Makanya waktu sangat ini ya. Nah, kemudian materi yang diberikan itu applicable, Pak. Applicable artinya betul-betul materi itu betul bisa diaplikasikan di lapangan dan mereka bisa paham. Nah, kemudian berikutnya kita juga berikan after service, Pak. Kalau silakan nih mau WA saya, silakan gitu. Karena konsultan lain mungkin nggak mau, Pak ya, karena takut diribeti ya.
Nah kalau saya teman-teman selain mau nanya boleh silahkan tuh. Karena saya senang banyak teman Pak. Gitu ya, dengan banyak teman kita bisa silaturahmi, gitu ya, kita bisa juga berbagi pengetahuan. Mungkin saya juga bisa belajar juga. Gitu ya. Gitu kira-kira Pak poin-poinnya. Itu yang kritikal Pak yang poin-poinnya ya. Dan biasanya kita kalau jadi trainer konsultan Pak, nah ini kita perlu memahami peserta. Peserta itu ada peserta nanti akan membuat heboh atau membuat rusak suasana gitu ya. Ada yang betul kooperatif dia. Nah ini kalau mahasiswa ini kooperatif semua. Tapi kalau di industri ada yang nggak mau diajar Pak. Ada. Sebenarnya tujuan kita bukan ngajari gitu ya. Tapi ada yang nggak terima diajar. Sehingga dia bisa bikin keributan di dalam kelas. Nah kita perlu punya skill itu Pak. Handling orang-orang itu. Nah untuk handling orang-orang itu kita perlu pahami sebut dengan personality. Personality yaitu ada koleris, sanguin, melankolis, sama pragmatis gitu ya. Ada juga ngomong aja nanti ya, nggak menghiraukan kita. Itu tipe sanguin. Nah gimana ngatasi orang ini gitu. Mereka butuh sering disebut namanya gitu. Nah itu. Jadi ibaratnya kita memahami orang-orang Pak seperti itu ya. Tapi yang kritikal adalah waktu sama apakah materi tersebut bisa nggak diimplementasikan di tempatnya dia terutama Pak. Sehingga pada saat saya mengadakan pelatihan seringkali studi kasusnya adalah studi kasus yang ada di perusahaan tersebut. Saya angkat, saya juga belajar di situ gitu ya. Dan kita diskusikan itu. Itu kira-kira Pak. Oke. Ada lagi nih? Ini sayap kanan, ini sayap Silakan. terus nih ya. Teman-teman ya. Ya, ini wajib ya. Yang sana satu, sini satu. Oke. Masih ada 10 menit ya. Ya. Kalau karena Anda bayar konsultan seperti Pak Nengah ini 1 jam itu lebih dari 5 juta. Nah, kalau saya cuma 500.000. Ya, jadi kira-kira ini ya. Ada Ya. apa sih bedanya di kampus dengan di dunia industri kan tadi sudah disebutkan ya. Di kampus itu banyak teori-teori dan sebagainya. Namun teori itu datangnya dari praktek. Ya. Praktek ke manajemen. So, yang di sini mbak-mbak ini jago-jago. Ini teknik mesin semua nih Pak. Nah, Ya, kalau teknik mesin biasanya pertanyaannya. Ya, wih, keren Pak. iya. Mesin. Ini gimana nih? Kalau nggak tanya nanti nilainya saya kurangi. Silakan teman-teman ya. Saya juga Ya. belajar ya. Silakan ya. Ya, Oke, silakan. Ini sedang kerja kayak ini. Oh ya, wow, mantap Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak. Ya. Nama saya Maulana. Pak Maulana Ini, ya, saya mau bertanya untuk quality manajemen kualitas untuk ini kan untuk usaha secara umum kan memang butuh manajemen quality. Tapi ini kan manajemen quality itu butuh biaya sendiri begitu kan Pak. Saya mau minta saran ke Bapak kalau seumpama untuk perusahaan yang baru mulai atau UMKM gitu kan mereka jenis-jenis perusahaan seperti itu kan juga pengen menjaga kualitas juga tapi mungkin resource-nya tuh belum ada begitu. Nah, saran Bapak bagaimana nih? Terima kasih. Baik, ini perusahaan baru mulai ya Pak ya. Ya. Yang penting produknya terjual dan untung Pak. Itu benar dulu ya. Karena kalau rugi pasti nggak bisa jalan gitu ya. Oke, nah kemudian kalau udah terjual untung Pak, tanya customer yang pakai Pak. Gimana tuh produknya yang kita jual? Nah, tolong berikan masukan. Masukan yang apapun adanya lah gitu. Karena kami juga menerima hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Tanya customernya Pak. Kita terbuka pada customer. Kalau dia nggak mau isi survei Pak. Gitu. Itu pertama ya. Nah itu paling murah Pak ya. Nanti begitu dia masukkan, wah misalkan dia pabrik pipa Pak ya. Wah pipanya itu terlalu lembek, terlalu tipis, terlalu renyah, terlalu mudah retak dia. Nah, inputan itu catat Pak. Tapi kita jangan hanya satu customer. Tanya beberapa customer, ya kalau menurut data statistik minimal 30 customer Pak, gitu ya, untuk mewakili populasi, gitu ya. Nah setelah itu baru kita rangkum Pak. Oh ternyata ini kelemahan kita. Kita tes, benar nggak produk kita seperti itu, gitu ya. Ya yang
simpel setelah tes dibanding dengan produk yang sejenis tapi yang high quality ya, oh kita masih di bawahnya sekian persen nih. Nah baru pikirin gimana supaya kita meningkatkan kualitas kita. Nah itu adanya di teknik mesin Pak, di mesinnya sendiri. Adjustment gitu ya, mengenai ketebalan, apa dan sebagainya gitu. Ya itu yang simpel-simpel Pak. Ya, yang lakukan aja, yang penting untung dulu Pak. Kalau bisnis malu mulai ya, nggak usah kita bikin terlalu ribet tentang kualitas gitu ya awal-awal ya. Yang penting produk kita diterima oleh customer dulu. Ya, tidak membahayakan customer, Pak. Kalau kita industri makanan, pasti tidak boleh berbahaya, tidak boleh beracun, tidak boleh efek sampingnya nggak ada, itu yang pasti ya. Yang penting customer tuh sehat lah makan kalau makanan, gitu ya. Kalau produk kita misalnya kayak pipa, yang penting pipa itu layak pakai, gitu kan. Nanti sambil jalan, Pak, kita survei customer puas nggak sama produk kita gitu. Nah, customer akan bicara. Nah, itu disebut dengan voice of customer. Dari voice customer itu kita catat kumpulin Pak. Setelah kumpulin itu baru kita definisikan yang CTQ-nya, critical to quality. Nah CTQ inilah kita akan bahas di proses kita gimana kita desain proses supaya bisa menghasilkan CTQ yang diminta customer. Itu sih Pak. Yang penting feedback customer ya Pak. Ya feedback customer. Ya feedback survei kepuasan pelanggan namanya Pak ya. Sehingga customer yang bicara, bukan karena kita yang kita membayang-bayangkan kayak ini nih, bukan. Tapi kita tanya customer, yang pakai itu tanya Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Silakan. Ini. Ada nanya. Ya, ini nilainya saya tambahkan. Silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri, Pak. Mbak Fitri ya, Mbak Fitri. Iya, saya mau tanya, ini kan yang dijelasin Bapak tadi kan tentang manajemen produksi ya. Nah, manajemen quality assurance. Iya, quality assurance. Maksudnya lebih ke produksinya gitu. Ya, ya. Nah, kalau untuk manajemen sumber daya manusianya gimana? Apa ada metode baru? Soalnya kan semakin ke sini kan manusia kan, maaf, ya intinya generasi ke generasi kan beda-beda ya attitude-nya, moralnya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ada metode baru untuk mengelola orang-orang yang di industri kayak gitu, Pak. Ya, kurang lebih gitu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Wah, ini manajemen SDM ya. Mbak Fitri ya. Oke, emang ini keluar dari scope, tapi saya jawab ya. Kebetulan divisi saya juga salah satunya melalui divisi yang melayani training dan konsultasi di bidang human capital gitu ya. Nah, human capital itu pertama kan harus kompeten. Betul ya? Kompetensi. Nah, kompetensi dulu. Ya. Nah, di mana cara mendefinisi kompetensinya? Kompetensi ini berasal daripada pekerjaannya apa? Job desk-nya apa? Misalnya job desk-nya dia mengoperasikan mesin. Maka supaya dia bisa mengoperasikan mesin dengan baik, maka dia kompeten. Nah, kompetensinya apa? Baru dipetakan. Dari segi hard skill misalkan. Oh, dia bisa mencet tombol-tombol di mesin, itu hard skill-nya. Kemudian dari sisi soft skill, misalkan dia perlu koordinasi dengan bagian lain, maka dia harus punya kompetensi bidang komunikasi, communication skill, gitu ya. Terus dari sisi sikap, nah itu masalah budaya kerja. Sikap itu masalah disiplin, kebersihan dan sebagainya. Nah itu memang lebih ribet kalau budaya kerja ya. Nah dari petakan itu baru membuat rencana. Misalnya rencana, oh supaya dia pintar ngelola mesin, maka assessment dulu. Apakah dia sudah pintar belum? Kembali lagi dicek dulu. Kalau dia belum pintar, maka diadakan program pelatihan. Gitu ya. Maka untuk membuat orang jadi kompeten, maka ada lakukan namanya assessment. Maka namanya ada human assessment atau assessment center. Nah, assessment center itu melibatkan psikolog, interview, pakar-pakar di bidang itu gitu. Yang bisa mengakses kemampuan orang tersebut. Gitu ya. Nah, setelah itu baru tahu nih gap-nya. Gap-nya seperti apa? Oh, kelemahannya apa? Baru dibuat rencana pelatihan, rencana coaching, rencana konsultasi, rencana mentoring, supaya orang itu jadi kompeten dan bisa bekerja dengan baik. Itu role-nya ya, secara garis besar. Karena manajemen SDM itu luas banget. Betul ya? Tapi kalau kita sebagai, misal pemilik perusahaan UMKM, cukupnya apa? Orang yang bekerja di kita itu bisa bekerja dengan baik. Betul ya? Sikapnya, melakukan pekerjaan sehari-hari dengan baik, gitu ya, tepat waktu, dan sebagainya. Gitu sih Mbak Fitri gambarannya. Nanti kalau dibedah, gimana cara asesmennya? Nah itu psikolog yang asesmen. Gitu. Oke ya. Oke.
Ada lagi? Oh, masih ada lagi nih. Oh, silakan. Barangkali yang lainnya, barangkali sebelum yang depannya ada. Ya, ada lagi. Oke, Silakan. silakan. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan kedua gitu ya, kesempatan. Ya. Jadi Pak. kalau saya lihat kan problem-problem dari manajemen ini kan banyak tadi terkait di internal ya, internal dan sebagainya, mungkin ada miscoordinating antar divisi dan sebagainya. Tadi mungkin dicontohkan oleh Bapak salah satu perusahaan terbesar juga di Indonesia, Astra, yang secara apa ya, environment sektor industrinya itu udah menguasai dari hilir, hulu ke hilir. Dia udah sebagai environment dari holding, subholding dan sebagainya. Nah, itu membutuhkan manajemen skill, metode yang berbeda lagi. Nah, untuk skala yang sudah sebesar itu apa faktor atau parameter yang apa yang perlu diperhatikan biar antar koordinasi antar divisi yang memenuhi kebutuhan proses itu bisa bagus itu. Mungkin bisa dijawab secara teknikal juga, mungkin regulator dan sebagainya juga mungkin bisa lebih luas. Oke, terima kasih. Ya, ini kalau Astra memang dia udah memang udah disiplin banget ya. Bahkan otomatisasi juga banyak gitu ya. Nah, kalau di internal mereka dia memang banyak otomatisasi, Pak. Itu pertama. Yang kedua, Astra kuat di budaya kerja. Di budaya kerja kuat banget. Jadi teman-teman, ini ada Astra, ada yang pernah dia kerja di Astra ya? Pernah di Astra Pak ya? Betul Pak ya, kuat banget budaya kerjanya Pak ya? Ya, terutama yang saya dengar nih ya, waktu saya interview orang sana ngobrol, di Astra tuh diwajibkan menyumbang di perbaikan minimal setahun dua ide perbaikan. Betul ya Pak ya? Betul ya, ide perbaikan. Jadi budaya perbaikan tuh wajib bagi Astra. Setiap orang. Nah, bahkan itu salah satu performa yang diukur. Ya nggak nyumbang saran perbaikan, mungkin gajinya nggak naik bisa jadi. Nah, oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk melakukan perbaikan. Di samping berlomba, diperfasilitasi untuk belajar di training. Nah, termasuk saya juga mentraining di sana. Jadi bukan hanya budaya kerja, tapi juga difasilitasi. Itu dari segi internal, Pak. Antar divisi nanti akan memberikan perbaikan, dia bentuk small group activity. Gitu ya. Itu ada SGA, ada QC, ada Sigma, ada Toyota gitu ya. Toyota ya. Nah, tapi kalau eksternal apa? Dia mengendalikan supplier, Pak. Iya, mengendalikan supplier. Supplier itu agar selalu konsisten menghasilkan produk yang kirim ke dia itu tepat waktu, tepat jumlah maupun tepat kualitas. Gitu. Ya, misalkan nih contoh. Misalkan dia sekarang buat motor 1000 gitu ya. Misal ban. Apakah hari ini dia simpen di gudangnya ban 1000? Tidak. Dia bilang supplier itu, kamu besok kirim 100 ya. Besok kirim 1000 ya. Jam sekian. Supplier ini nunggu, Pak. Jadi gudangnya ada di tempat supplier gitu. Ya. Itu seperti namanya prinsip lean management. Gitu ya, yang menghemat tempat untuk penyimpanan, memperkecil resiko kerusakan, memperkecil gap keterlambatan seperti itu. Bahkan supplier pada antri, Pak, nunggu, Pak. Kapan giliran saya masuk? Diminta misalnya 1 jam sebelum dibutuhkan udah datang gitu ya. Dia antri supplier, Pak. Begitu dibutuhkan baru masukkan bahan bakunya gitu. Jadi dia mengendalikan supplier, karena supplier kalau nggak beres dikeluarin sama dia, Pak. Di depan gitu. Karena dia kan sekali beli banyak. Dia udah punya nama gitu ya, nah seperti itu. Dia berani bayar mahal. Itu kira Pak, poin-poinnya. Iya, agreement, kemudian dia banyak melakukan assessment pada supplier gitu ya. Kalau saya bilang adalah audit supplier, Pak. Ada audit, ada caranya gitu ya, seperti itu. Dia ngecek proses produksi supplier gitu ya. Dia ngecek COA, ya Certificate of Assessment gitu ya, attendance dan sebagainya. Jadi banyak yang dilakukan supaya supplier itu nggak macam-macam. Begitu ketahuan jelek, Pak, sistemnya udah tersistem ya, udah dikeluarin dari supplier, Pak. Dia banyak kok supplier yang mau gitu. Itu Astra, Pak. Gitu. Dia kontrol kuat banget di supplier, itu dari eksternal. Betul. Ya, supplier pun di training sama dia, Pak. Waktu saya ngadakan pelatihan gitu ya, di sana saya ngadakan pelatihan kontrol proses dengan SPC, itu supplier dia ikut di pelatihan saya. Saya tanya, loh Bapak bukan dari Astra kok ikut? Iya Pak, Astra juga mengembangkan supplier atau program supplier development. Supaya apa Pak? Kau dikembangkan supaya tahun depan, karena Astra mau menekan harga saya gitu, turun 5%. Gitu ya Pak ya, Astra ya.
Karena dia melakukan improvement bukannya di dalam, Pak. Supaya ditekan juga, you harus turun 5%, misalnya gitu. Kalau enggak, kamu bukan supplier yang qualified. Ya, tapi difasilitasi. Aku ngadakan pelatihan. Nah, dia ada training center, Pak, di sana, Pak. Gitu ya. Difasilitasi, fair dong. Ya, supaya diajari sama dia gimana melakukan perbaikan gitu. Sehingga supaya lomba-lomba untuk melakukan perbaikan. Nah, kerjasama ini, kerjasama mutualisme, sehingga saving cost-nya banyak, keuntungannya bagus, Pak. Sehingga dia survive. Gitu. Betul. Kejawab, Pak. Kira Pak. Oke, saya kira bagus Oke. ya. Jadi tadi mungkin adik-adik yang ikut kuliah saya tadi di awal kuliah saya buat segitiga itu ya. Apa namanya, cost product, production cost, kemudian ada quality by share dan delivery time ya. Itu sudah dibahas oleh beliau. Jadi nanti kalau tanya jangan tanya saya lagi, tanya beliau saja nanti ya. Jadi yang lain-lainnya mungkin tidak ikut kuliah saya, tapi saya kira adik-adik ini mendapat tambahan penjelasan yang lebih experience gitu ya dari Pak Nengah, saya kira akan jauh lebih bagus. Dan satu lagi saya dengar tadi adalah customer ikut dalamnya. Nah, kuliahnya 2 minggu lagi nanti gitu ya. Nah, kalau adik-adik yang sebelah sana mau ikut kuliah saya nanti saja ya, tapi 2 minggu lagi kuliah by customer itu tadi. Baik Pak Nengah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Nengah. Ya, jadi terima kasih banyak Pak Nengah. Jadi ini adalah sebuah cerita yang panjang dan saya kira sangat menggairahkan untuk adik-adik. Barangkali memang tingkatan kawan adik-adik ini masih dalam belajar sehingga nanti mau tanya itu apa yang tanyakan bingung ya. Nah, tapi saya kira suatu saat akan Anda alami atau sadar iya ya pada saat itu kenapa saya nggak tanya ini. Nah, saya kira itu ya. Dan tentu saja nanti di setiap perusahaan jika kalau nanti Anda kerja, please ya ingat bahwa kualitas adalah segala-galanya. Tapi bukan berarti hanya baik saja, tetapi tepat waktu dan biaya yang sesuai ya. Tadi sudah diterangkan di mana supplier itu ditekan dan sebagainya. Semua ya demikian kalau adik-adik ikut training di luar, supplier dikumpulkan untuk di training supaya mereka sepakat dengan kualitas yang sama dan bahkan dibiayai ya, dipelihara, istilahnya dipelihara, diberikan fasilitas ya untuk menghasilkan kualitas yang sama seperti apa yang diminta oleh perusahaan yang besar ya. Nah, itu Toyota dan sebagainya di Jepang juga demikian ya. Jadi kasih uang dan sebagainya. Jadi istilahnya rezekinya dibagi-bagi ya. Akhirnya tumbuhlah kualitas secara bersama. Itu Pak Nengah ya. Baik, sekali lagi terima kasih lagi Pak Nengah. Sally ada yang disampaikan Pak Nengah atau hanya sudah cukup? Cukup. Oh, foto bersama katanya. Ya. Siapa yang foto? Mahasiswa ya? Oke, mahasiswa silakan adik-adik mau foto bersama. Siapa tahu nanti suatu ketika kalian juga bisa jadi seperti Pak Nengah. Uangnya banyak loh ya. Nggak tahu banyak sih berapa ya. Jadi maksudnya ya, jadi tidak harus seperti saya jadi dosen, tapi juga bisa seperti trainer dan sebagainya ya. Oke. Fotonya di mana? Oh gitu. Semua adik-adik yang kesana. Hai adik-adik. Makin cepat makin baik nilainya. Silakan.
Recording stopped.